Ternyata cowok ini pas balik sama dia nganterin dia mau ini. Hah? Perempuan kalau sudah menaruh fokus ke laki-laki, yang lain tuh dilupain loh. Betul. Kenapa harus nyalain gue? Ya karena diri lu sekarang gue jadi suka cowok. Hah? Kok gitu? Ada getaran yang beda saat diisi dengan kehadiran. Dari menciptakan kehangatan, lewat senyuman, dan akrabnya tatapan. Yang memberikan rasa percaya melebihi apapun. Kedekatan yang semakin terasa. Untuk akhirnya, kita saling bebas mengungkapkan rasa. Rasa yang menyatukan, rasa yang selalu kita rindukan. Sentuhan kebersamaan yang membentuk sebuah ikatan. Ikatan yang sulit dipisahkan, yang selalu buat kita merasakan santai bye. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Muhammad. Dan bintang tamu kita kali ini ada Galuh Indrajita. Galuh. Indonesian Idol. Gokil. Apa kabar Galuh? Iya, Gokil, baik, alhamdulillah. Nyanyi dulu dong dikit. Enggak dong, nggak perlu kita nggak perlu. Kenapa baca tiba-tiba dulu. ya? Gue mau kepo suaranya. Lalu nggak perlu kayak orang-orang yang ketemu stand up comedian, ngelucu dong, nggak perlu. Satu beat dong, nggak perlu lagi. Ayo dong. Dua kata Lagu paling lo dulu, suka masa? apa? Yang lo bawakan di Indonesian Idol menurut lo, anjing nih pas banget lagunya sama gue. Oh, ada satu lagu yang paling berkesan yang gue bawain di Indonesian Idol. Apa tuh? Deja Vu, karena pada saat itu gue dicium sama Kak Dikta. Wah, Kok bisa? Karena gue nyanyi. Tapi di episode Halo Hati kita sempat hampir kedatangan dia sama Kenapa? Prilly. Nggak ngajak gue? Sorry banget ya. Kok nggak bisa dicium? Kenapa? Kan nggak jadi datang juga dia. Nah, jadi Kak Dikta itu kan juri idol. Oke. Juri tamu idol. Oke. Terus pada saat itu dari gua judging itu memang sudah menarik perhatian Kak Dikta. Oke. Karena di situ gue bilang, Kak Dikta boleh nggak? Aku pengen jadi kucingnya Kak Dikta, boleh nggak gitu? Meong-meong dong. Biar bisa digini-giniin terus sama Kak Dikta. Oh, gitu. Ya Allah, itu gue lihat tuh viral banget tuh Iya video itu. kan, Terus. potongan-potongan di TikTok. Nah terus ternyata lolos. Terus gue nyanyi Deja Vu, dan memang gue tuh kalau misalnya nyanyi nggak bisa diem gitu loh stage act-nya. Lu tahu sendiri kan gue kalau nyanyi gimana, nggak bisa yang cuman kayak diem kiri kanan nggak bisa. Yeah. Nah gue tuh memang menguasai panggung banget, dan pada saat itu gue merencanakan untuk maju ke depan untuk nyamperin juri-juri gitu. Ternyata pas gue ke depan, Kak Dikta kayak gue lagi gini, tiba-tiba Kak Dikta tarik tangan gue terus nyium tangan gue gitu. Wah. Nah di situ kayak netizen, wah tahu gitu gue aja yang dicium Kak, gimana rasanya tangan lo dicium sama Kak Dikta gitu. Ngeblank nggak lo? Lucu lah, Sempet ngeblank nggak? Enggak ngeblank. Lu tetap Sebulan. fokus aja? Sebulan. Jangan kurang-kurangin lu. Dan ngurang-ngurangin lu. Sampai sekarang juga gue belum mandi. Kalau mandi diperban, nyari ya. nih gini gue. Mandi diperban sama Iya, dia. benar. Tapi welcome to Halo Hati guys. Yeay, terima kasih sudah Jadi, diundang. Galuh itu udah berapa kali ngomong gue pengen banget main ke podcast lo. Sampai akhirnya baru sekarang kita kesampaian. Kenapa pengen main? Biasanya kan ini kan Halo Hati punya kita alasan. bicara ngobrol dari hati ke hati. Iya. Dan biasanya kalau orang udah, menurut gue ya, kalau orang udah iya betul. Menurut gue kalau Kaget gue. Kaget Dia nggak tahu banget. jangan gini. Maafin ya udah deh sini gue mau matiin udah. Menurut gue nih, kalau misalkan orang sudah kayak gue mau dong diundang ke Halo Hati, berarti ada suatu hal yang pengen disampaikan gitu loh. Pengen banget, soalnya gue kan selalu ngobrol dari hati ke hati sama Firda, kan bukan di depan kamera kan Fir ya? Iya, banyak teman cerita-cerita lu. Banyak. Gue tuh sama pendengar yang baik kebetulan. Terus. Saya juga pendengar yang baik kebetulan ya. Iya. Ya Kita kan sama- Kalau gue kan pendengar dan pencerita yang baik. Iya. Kalau dia cukup pendengar yang baik. Terus apa Nah, tuh?
gue pengen sharing aja cerita sama teman-teman yang ada depan kamera. Kebetulan gue kalau misalnya orang-orang lihat gue tuh gue selalu nanya dan gue nggak pernah ditanya gitu. Oke. Karena lo host juga kan? Iya, gue punya podcast di sebelah. Nah, gue nggak pernah ditanya, nah gue pengen ditanya gitu. Oke. Tapi lu pernah nonton Halo Hati nggak secara full di YouTube-nya? Jujur Li, enggak. Lu nonton di TikToknya aja, berarti udah cukup tahu konteks kita lah ya. Nah, tapi teman-teman gue nontonin kalian. Oke. Oh iya? Iya. Ada gue dong. Nggak Indonesian Idol sih, maksudnya teman-teman sekitar gue. Oke. Kayak, lu kenal sama Firda? Oh itu yang Halo Hati ya gitu. Terus semalam kan gue Nggak ada yang nanya lu kenal sama Bocem? Tar dulu. Karena gue juga baru kenal sama lu kan, Kak, hari ini. Halo Hati, Iya, Bocem tar dulu. Terus tadi malam gue kan manggung. Terus harusnya hari ini gue ada photoshoot. Terus gue bilang gue ada Halo Hati. Oh, yang sama Bocem itu ya? Gitu. Firdanya nggak dinotis. Cowok tuh yang ngomong tuh? Cowok. Setengahnya lu udah mulai dinotis. Iya. Dikta. Bukan anjing. Nokti. Bukan. Daktu. Bagus. Karena dia dulu tuh juga stand up comedy juga. Iya. Oh iya? Bandung gue. Bandung. Bener. Jadi bergaulnya tuh sama satu circle. Iya. Jadi apa nih hal yang keresahan lo yang mau lo ceritakan di sini? Tapi emang gue pengen ngelempar satu tema ke dia. Apa tuh? Kan biasanya memang di Halo Hati tuh suka ada tema. Tapi kalau ada orang yang beneran mau datang ke kita tuh menyerahkan seluruhnya kepada orang tersebut. Tapi khusus karena emang lagi ramai pembicaraan ini, gue pengen banget ngebahas. Apa tuh? Topiknya tentang perselingkuhan gitu. Lu pribadi, lu ada nggak cerita yang lu pengen buang di sini? Atau kita menyerahkan ke lu pribadi, lu mau ceritain apa di sini? Apalagi kalau kita bahas perselingkuhan itu ditemain by soju. Baik, Soju. Terima kasih. Cocok dong. Wah, cocok. Gimana lu cheers dulu kalian untuk memulai percakapan di talk ini. Cheers. Kenapa lu cheers ke atas, Firda? Sorry banget kan susah. Wow. Gila, cocok banget dong buat ngobrol-ngobrol kan? Cocok. Pengantar terbaik, Boy. Mantap. Lanjut. Lu punya nggak cerita itu atau lu emang pengen cerita sendiri aja? Gue pengen cerita yang lain, bebas. Sebenarnya kalau misalnya masalah selingkuh tuh gue nggak pernah selingkuh ya. Oke. Sudah pasti gue nggak pernah selingkuh, tapi gue pernah diselingkuhin. Oke. Kenapa lu bilang sudah pasti lu tidak pernah selingkuh? Mungkin nggak ada kesempatan aja. Karena gue tuh Kadang orang katanya kan selingkuh kan ada kesempatan. iya, Kita tahu. bisa jadi kalau ada kesempatannya kan siapa tahu ya Iya, kan. iya. Tapi lu memilih untuk tidak. Betul. Cuman gue tuh memang anaknya pemilih banget. Oke. Jadi ketika gue deket sama orang dan gue kayak yaudah deh pacaran, itu gue sangat memilih. Sampai saat ini aja tuh gue baru pacaran sekitar 1 kali. Sekitar. Pakai mikir lagi. Kan kalau sekitar nggak bilang baru sekali. Ngapain lu pakai mikir sekitar? Iya, karena kayak gue 1 kali tapi berkali-kali deket sama orang yang tidak tepat gitu menurut gue. Oke. Kenapa nggak tepatnya? Karena Nih, gue tanya. Akhirnya lu ditanya. akhirnya ya, gue bisa ditanya ya. Akhirnya gue ngerasa kayak awalnya gini, kita kan udah deket lama ya, kayak berbulan-bulan, kok kita nggak jadian-jadian? Iya. Oh, lu yang nanya nih? Enggak, gue bertanya dalam diri gue Bertanya sendiri, ya. Karena gue tuh anaknya nggak pernah pacaran. Oke. Jujur waktu itu, terus kok nggak jadian-jadian? Terus tiba-tiba ada temen gue yang datang ke gue, terus dia tanya kan, Gal, lu lagi deket sama ini? Iya, emang kenapa? Gue tanya gitu. Ya soalnya adalah nanti ya gue ceritain gitu. Kok lama-lama makin aneh. Terus akhirnya gue jauh dong sama si orang yang ini. Gue deket lagi sama orang yang lain. Tibalah gue deket sama 1 orang cowok. Tapi ada 1 orang yang datang ke gue yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung. Dia bilang kayak, Gal, aku mau jujur kenapa? Aku tanya kan. Soalnya cowokmu yang ini tuh, kamu mau lihat nggak asli kayak gimana? Iya, apa? Ini nggak jadian nih maksudnya? Ini udah hampir jadian. Terus dia kayak, ya gini. Terus dia bilang, lihat deh buktinya. Dikasih lihat dong buktinya. Bukti dia selingkuh? Bukti dia deket sama cowok ini. Jadi si... Aduh, gimana? Benar. Jadi temen gue itu cowok. Ternyata dia deket sama Gebetan lo? Jadi lo punya gebetan gue. cowok. Ternyata Iya. gebetan lo itu deketin temen lo cowok. Iya. Wow. Terus ternyata gue kan sebelum-sebelumnya pernah deket lagi nih sama orang-orang ini. Ternyata temen gue yang ini tuh deket juga sama gebetan-gebetan gue yang sebelumnya. Jadi
gue pernah deket sama 4 orang cowok. 4 orang cowok. Di waktu yang berbeda dong? Di waktu yang berbeda. Oke. Ternyata mereka berempat pernah ini, dekat sama temen lo? bahkan mereka berempat saling deket. Gimana sih Gal? Jadi kayak ini dekat sama ini dekat sama ini. Ternyata mereka dari mereka berempat satu circle? enggak. Kok Tapi gue nggak tahu. Kayak gue nggak tahu ternyata mereka berempat satu hubungan gitu loh. Dan gue baru tahu dari seseorang yang mau nge-save gue biar gue beneran nggak dipermainin sama orang-orang ini. Itu lu durasi berapa panjang deket sama mereka? Berapa lama? Kayak 2 tahun. Anjrit! Lama banget. Sama 4 orang itu ya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kira-kira 4 orang ini tahu nggak kalau misalkan mereka Deket sama lagi lo? mainin satu cewek yang sama? Kayaknya sih tahu. Kayaknya ya. Nggak mungkin sekebetulan itu dong. Iya, kayaknya tahu. Jadi mereka berempat ini tuh ada yang satu circle, ada yang beda circle, tapi bukan beda circle sih. Bisa dibilang saling kenal tapi nggak main bareng gitu loh, Oke. karena beda kota. Tapi kenal? Tapi kenal. Oh, berarti mereka tahu mereka Iya. mau mainin lo. Dan satu orang cowok ini dikasih tahu sama salah satu dari Empat ini ya? ini. Dia kayak, ya gue cuman pengen mainin galau doang biar orang-orang taunya gue nggak Oh, belok. belok. Kok lu bisa kayak gini. Terus gue mikir salah gue apa di situ karena posisi gue belum pernah pacaran, gue belum pernah deket sama cowok yang bisa dibilang ya deket, jalan kemana-mana, nonton segala macam, dan gue nggak pernah tahu hal kayak gitu kan. Gue baru pindah ke Bandung, gue dimain-mainin, terus kenapa orang-orang ini milih gue gitu buat Dan berarti, jadi buat jadi objeknya. Iya. Tahu dulu. Tapi lu cerita ini lu pernah ceritain di tempat lain nggak? Enggak. Lu Berarti aman gini. nggak untuk cerita ini? Kalau nggak aman kita Aman skip sih, nggak apa-apa. Mana harus aman seru so. Walaupun Nggak. gue nggak akan spill orangnya Iya, ya. Berarti gini, Lu nggak berarti perlu. gini. Lu tuh secara resmi belum pernah pacaran dong? Sampai sekarang? Pernah. Akhirnya- tapi Apa bukan sama orang yang ini. Oh, setelah ini Iya, semua iya, selesai, ha. selesai lu deket sama Akhirnya cowok. gue deket sama cowok, tapi gue kan kayak apa ya istilahnya, trauma lah. Iya, Gue pasti. kayak trauma banget. Gue deket Iya. sama cowok, itu tuh kayak punya trust issue. Pasti. Gue selalu cerita sama lu kan, gue kenapa nggak pernah dapet cowok ya? Karena Kamu kan cerita sama gue. Karena kita baru kenal. Sorry. Terus Gregetan gua. akhirnya gue kayak selalu cerita kenapa sih gue nggak pernah dapet cowok dan segala macam, karena gue ngerasa ketika gue deket sama cowok tuh kenapa gue selalu dipermainkan gitu. Kayak entah ada orang yang nge-spill, Gal ternyata orang kayak gini, entah tiba-tiba ketahuan, entah tiba-tiba gue ngeliat chatnya, entah tiba-tiba ke-spill hal-hal pap joroknya antara cowok dan cowok. Iya. Terus gue kayaknya nggak ini deh, nggak bisa deh kalau misalnya pacaran sekarang gitu. Akhirnya waktu itu gue give up, dan itu tuh posisi gue udah kuliah, udah kuliah, gue udah 23 tahun kayaknya. Sekarang lu berapa? Gue 26. Oke. Itu ketika gue 23 itu gue baru kayak yaudah deh, teman-teman gue semua udah punya pacar, gue kayak kok gue nggak punya pacar terus ya. Yaudah akhirnya gue install Tinder. Oke. Install Tinder, gue ketemu sama satu orang cowok, jadian, akhirnya jadian segala macam. Ini pertama kalinya nih ya? Ini pertama pacaran. kalinya. Mulai pacaran nih. Mulai pacaran, dan gue kayak kok ada ya satu orang cowok yang mau deket sama gue. Akhirnya gue kayak yaudah deh, iya senang. Akhirnya dia 3 bulan mutusin gue, cuman gara-gara bosan. Wow. Anjing, gue pengen bilang ya ke teman-teman ya, dari ceritanya Galuh, karena tadi dia menggarisbawahi 3 bulan tuh. Tadi 3 bulan. karena dia menggarisbawahi adanya trauma, gue sempat bilang di episode sama Bang Coki kalau nggak salah, tapi gue tidak bilang secara gamblang. Ini gue akan bilang lagi bahwa tulus dibayar trauma itu nggak fair. Itu sama aja lo mengingkari janji untuk mau menemani gue berjalan untuk menghadapi dunia yang candaan dan cobaannya suka nggak kira-kira. Jadi buat gue tuh nggak fair enough. Lo tulus kan pada saat lo Iya. mencoba untuk, maksudnya gini loh, ketika ada orang yang tulus untuk mencoba memulai sesuatu hal yang benar-benar dari hati, terus lo balas dengan hal yang tidak semestinya, walaupun ya benar juga ada kata ekspektasi ya yang harus digarisbawahi. Mungkin ekspektasi lo yang salah atau segala macam ya.
Tapi dibalas dengan hal yang membuat kita traumatik, itu nggak fair enough, anjir. Itu Iya. Kayak gue ngerasa bertahun-tahun setelah kejadian itu ya, kayak ngerasa setiap ada cowok yang deketin gue ngerasa ini beneran cowok apa enggak ya gitu loh. Iya. Bukan lu jadi nggak percaya. Iya. Akhirnya pas dia bilang, gue mau putus nih, gue bosen. Reaksi lu pada saat itu apa? Kenapa? Oke, lu mencoba mempertahankan dong cinta pertamanya. Iya, terus pada saat itu bokap gue meninggal. Iya. Waduh. Betul. Dia nggak dateng, Nyet. Berdekatan banget. Cuman beda seminggu. Shit. Dia nggak datang. Shit. Bokap gue meninggal, dia nggak datang. Terus keluarga gue tahu kalau gue udah jadian sama dia. Tapi belum tahu kalau udah putus. Belum. Selalu kayak, teh mana kok nggak dibawa sih gini. Karena ya nyokap gue seneng dong gue akhirnya punya cowok dan gue udah cukup dewasa lah untuk punya pacar. Terus kok nggak datang sih gini. Akhirnya gue kayak beralasan ya dia lagi skripsian. Memang pada saat itu dia lagi skripsian. Tapi yang lu minta sama dia adalah hanya tentang waktu kan sebenarnya. Iya. Nah, makanya tolong simpan baik-baik pesan ini ya. Maksudnya jangan sampai lu kehilangan seseorang yang tidak pernah meminta apa-apa terhadap diri lu kecuali waktu. Benar. Iya. Karena itu mencerminkan seseorang yang mau sama lu dengan apa adanya lu, dengan ketulusan lu dan dengan kepribadian lu semuanya udah di-accept secara satu paket gitu. Dan belum tentu lo bisa ketemu sama orang yang seperti itu lagi di kemudian hari. Jadi tolonglah. Nah, karena waktu tuh satu-satunya hal yang bisa dikasih di hubungan sih menurut gue paling penting. Kalau lo nggak bisa ngasih waktu, lo nggak akan bisa ngasih apapun menurut gue. Lo mau ngasih dia duit segimana pun, lo mau ngasih dia harta kayak gimana, lo mau ngasih dia bodyguard sebanyak apapun, itu tuh luar gitu loh. Tapi kalau kita bicara hubungan, kita bicara hati gitu loh. Hati itu tuh butuh nyata, konsep nyata seseorang itu ada gitu loh. Konsep nyata seorang itu ada gimana? Ya waktu gitu loh. Malah perbedaan lo ketika gue nggak bisa ketemu dia, cuman gue rajin video call dia, nggak bisa. Menurut gue orang kan bilang setiap orang punya love language, love language kan. Tapi menurut gue dalam sebuah hubungan, mau itu pasangan yang serius atau menikah, semua orang di dunia ini punya love language ya physical touch. Kita membutuhkan physical touch gitu. Maksud gue physical touch bukan hal maksudnya lo berpelukan, lo ciuman, apa segala macam, enggak. Tambahan lo ngelihat orangnya, lo bisa nyentuh dia, dia ada di samping gue. Itu satu-satunya poin maksud. Makanya gue bilang dari setiap hubungan apapun lo bisa lo kasih ke pasangan lo. Tapi kalau lo nggak bisa kasih kehadiran lo, ya lo nggak, semua tuh nggak akan bisa dihargain. Dan lo jangan menyalahkan pasangan lo karena lo nggak bisa ngehargain gue ngasih semuanya, gue cuma nggak bisa ngasih waktu gue karena gue sibuk nyari bla bla kan alasannya selalu banyak kan. Ya nggak bisa. Gue pernah punya statement, pernah punya statement ini sorry banget gue potong dulu tentang cerita lo, karena gue cukup concern mengenai hubungan yang bertamengkan dengan alasan kesibukan pribadi gitu. Ya kalau lo memang masih memikirkan diri lo atas kesibukan lo, bukan berarti kita melarang lo untuk sibuk mengejar karir lo, untuk mengejar segala macam, tidak bermaksud untuk itu. Cuma ketika ada orang yang sudah ingin berkomitmen, yang sudah mau memulai komitmen gitu ya, sudah mau mulai PDKT, bahkan sampai sudah membentuk suatu hubungan mengatasnamakan pacaran atau menikah atau segala macamnya, lo tahu bahwa ada beberapa konsekuensi yang akan terkikis gitu di pribadi lo, maksud gue ya kan. Jadi gue cukup concern dengan hal-hal kayak gini karena kayak gue bilang di statement di beberapa episode lalu bahwa uang itu jalan-jalan, waktu terus berjalan. Uang itu mau lo ngasih sekarang 1 juta, besok 100.000, lusanya bisa lo kasih 1 juta lagi. Tapi apakah waktu bisa diberikan hal yang sama? Gue memberikan lo 1 hari, besoknya gue cuma memberikan 1 jam. Lusanya apakah tentu lo bisa memberikan 24 jam lagi? Belum tentu. Ya karena waktu nggak bisa diputar. Benar. Gue minta lo dari jam 7 sampai jam 8, ternyata yang lo bisa hadir adalah di jam 1 paginya, ya bukan itu maksud gue. Iya, benar. Itu sih yang bikin gue kecewa. Maksudnya kayak ada saat itu gue pertama kali pacaran, terus bokap gue meninggal, dia nggak datang. Alasan putusnya hanya karena bosan. Tapi lo ngulik nggak di belakang itu ada apa? Setelah gue selidikin, ternyata ya dia dekat sama orang lain pada saat gue lagi sama dia. Terus seiring berjalannya waktu dan yang lain-lain, baru beberapa belakangan ini, baru beberapa hari lah, ada yang ngomong sama gue kayak, untungnya Gal lu udah putus sama dia. Kenapa? Ya soalnya gue punya trauma masa lalu yang disebabkan oleh orang ini.
Terus gue tanya, kenapa lu bisa sampai punya trauma masa lalu? Karena nggak semudah itu loh bisa membuat trauma orang. Kayak nggak seremeh itu. Pasti kan halnya besar banget. Ternyata pada saat itu, aduh ini gue nanti itu dulu deh, koreksi dulu ya kalau misalnya ini boleh ditayangin atau enggak. Jadi orang ini adalah pernah main sama cowok ini. Ternyata cowok ini pas balik sama dia nganterin dia mau cewek ini. Hah? Mau di iya. Nah gini, dalam artian mau kayak dia bilang, Gal, lu tau gak sih gue tuh hampir mau sama dia karena gue nggak tahu apa urusannya, tapi waktu itu gue tiba-tiba diajakin ke salah satu hotel lah bisa dibilang tiba-tiba ada banyak cowok gitu di situ, terus dia kayak nih aww-nya halus kia tanpa ngomong sama ceweknya itu dulu. Iya. Akhirnya ceweknya kabur. Tapi gue mau disclaimer dulu untuk teman-teman Halo HBST yang nonton ini ya, mungkin yang udah kenal juga sama Galuh atau mungkin tahu sosok di masa lalunya. Gue tidak meminta untuk kalian menjudge mereka atau langsung menyerang mereka seperti itu, bahwa ini hanyalah cerita dari topik Ketika Hati ya. Tidak perlu ditelusuri dan segala macam. Balik lagi bahwa ini hanya sekedar konten dan kita hanya ingin menjadi manusia di konten ini untuk bisa menceritakan apa yang pengalaman kita rasakan gitu. Jadi gue takutnya ntar jadi kayak diselidikin gitu, jadi kayak jangan ya, nanti menjadi kerugian pribadi bagi orang lain. Karena waktu lu pacaran tuh lu posting nggak sama dia? Close friend. Berarti circle lu tahu dong. Pada saat itu memang gue nggak dikenal sama orang-orang. Iya, cuman saat ini kan orang berkembang gitu. Gue nggak cuman gue nggak tahu ya jejak digital gue nggak tahu ya. Karena nggak hilang. Iya, makanya gue disclaimer dulu di sini. Ketika kalian menonton video ini, tayangan ini, tolong banget untuk tidak menghakimi siapa-siapa lagi, bahwa ini hanyalah bercerita. Ketika seseorang sudah berani menceritakan sebuah masalah yang menurut gue agak eksplisit gitu ya, atau menurut gue cukup hanya dikonsumsi pribadi. Oke, gue yakin di antara kalian akan berpikir, terus ngapain diceritakan di konten? Berarti kami sudah berdamai. Begitupun stand up komedian, dia membuat satu materi tentang dirinya dia, itu berdasarkan dari keresahan yang dia sudah damaikan. Iya, jangan dibangkitin lagi. Jangan dibangkitkan lagi. Jadi ini hanya untuk bercerita, untuk menjadi pengalaman kalian juga mungkin di kedepannya, pelajaran bagi kalian juga mungkin di kedepannya, bahwa ada banyak manusia yang tidak menjadi manusia di era saat ini. Terkadang manusia sudah lebih dari setan. Gitu. Jadi itu yang perlu garis bawahin dulu ya, jangan sampai nanti kedepannya jadi masalah gitu. Nah, setelah gue tahu kejadian itu, gue malah makin gak percaya lagi sama cowok. Iya pastilah, pasti. Karena maksudnya yang awal-awal gue dibohongin karena atas dasar dia suka dengan sesama jenis. Yang kedua dia suka sama cewek tapi kayak gitu, jadi kayak gue makin trust issue banget. Akhirnya gue mikir apa emang takdir gue kayak gini ya, maksudnya buat dekat sama cowok. Karena pada saat itu gue lagi deket juga sama orang. Tapi ternyata orang itu gue nggak tahu ini aslinya kayak gimana, karena ini gue tahu dari orang lain. Dan gue juga sekarang udah nggak peduli dia mau kayak gimana, tapi masih tetap ada sedikit hati yang gue rasain, andai aja lu nggak kayak gini, ya gue bakal nerima lu sih. Tapi kalau lu kayak gini kayaknya nggak bisa deh gitu. Ada orang lain yang ngomong, ya cowok ini juga pernah flirting ke temen gue, tapi cowok. Kejadian lagi. Makanya gue kayak, tapi lu bentar deh, lu agak masalah lu agak maksudnya kayak gue keputar lagi gitu. Keputar lagi, terus gue bingung kenapa kejadiannya selalu berputar-putar di situ-situ terus ya. Maksudnya porosnya di situ mulu, nggak ganti-ganti. Kalau misalnya nggak masalah cewek, masalah cowok, masalah cewek, masalah cowok. Jadi gue transisinya tuh besar banget jujur untuk saat ini ya. Kalau misalnya untuk kedepannya gue belum tahu, karena ya sejauh ini gue transisi banget sama cowok jujur. Tapi gue mau bilang ini loh, maksud gue adalah kata lo berbicara berkali-kali bahwa apakah memang ini takdir gue ini, karena berulang kali gue mengalami hal yang sama dengan poros atau situasi yang bersamaan gitu. Gue cuma bisa bilang gue pernah di titik gue transisi juga sama laki-laki pun masih sampai sekarang, tapi gue mencoba melawan terus karena
menurut gue apa yang pernah terjadi di masa lalu atau apapun yang nanti terjadi di masa depan itu bukan berarti menjadi ujung tombak dari hidup lu sendiri gitu. Enggak, itu masih bisa terus berubah. Jadi jangan sampai dengan adanya kejadian yang terjadi secara berkala dengan situasi yang sama gitu lu memutuskan bahwa ya udah deh gue emang begini, udah gue pasti akan ketemu sama cowok yang begini. Enggak. Itu lebih ke ini sih Gal, kalau menurut gue ketika nanti suatu hari nanti, karena setiap manusia itu kan diciptakan dengan pasangan masing-masing gitu loh. Dan kita pasti akan bertemu dengan jodoh kita. Jadi nanti suatu hari nanti lo akan bertemu dengan jodoh lo akan bertemu sama seorang yang benar-benar pas buat lo. Tapi kondisinya akan lebih berat. Karena lo datang dengan trauma, dengan trust issue yang sangat besar. Sedangkan jodoh lo ini, orang yang baik yang lo temuin ini, orang yang polos, yang nggak tahu apa-apa, Jadi orang ini, jodoh lo ini akan harus lebih kuat untuk menangani lo. Makanya lo harus punya komunikasi yang kuat ke dia. Lo harus cerita, gue tuh punya trauma selalu seperti ini. Jadi dia ngerti. Jadi dia tahu gimana cara nge-handle lo, gimana cara lebih sabar. Tapi dari lo juga, lo nggak boleh bawa beban masa lalu lo ke orang yang baru. Ke situasi. Bukan hanya orang yang baru, ke situasi yang baru. Jadi ketika lu nanti bawa beban masa lalu lu cuman akan mempersulit diri lu sendiri. Lu cuman akan, karena gini, trust issue dan trauma itu memang ada, tapi bisa sembuh. Yang bisa sembuhin itu diri kita sendiri. Bener. Dan gue selalu percaya, gue pernah bilang sama Firda, orang baru itu bisa membantu kita menyembuhkan luka masa lalu kita. Selagi. Betul. Selagi diri kita sendiri mau memaafkan masa lalu kita dan merasa, oh itu pelajaran gua, itu masa lalu gua untuk gua ketemu orang yang baru dan gua lebih fresh. Betul. Aja gitu loh. Karena gue bilang juga waktu di season 2, gue pernah bilang bahwa luka seseorang bukanlah tanggung jawab kita untuk menyembuhkannya. Kayak gini, luka lu pribadi, trauma lu pribadi, bukanlah tanggung jawab orang yang nantinya datang ke hidup lu untuk menyembuhkannya. It's yours. Walaupun betul, lu mendapati suatu luka itu, lu mendapati suatu traumatik itu dari orang lain. Tapi kan lu bisa memilih untuk menjadikan hal tersebut yang didapatkan dari orang lain itu menjadi suatu penyakit buat diri lu atau tidak. Kita tetap punya kuasa, atau kalau katanya Bang Coki adalah otoritas diri sendiri. Lu tetap punya itu. Tapi ya yang gue concern adalah gini, gue kenal lu cukup lama. Gitu. Galuh itu sosok perempuan yang gue ngeliat itu kayak fun aja, jangkis aja, bahagia aja. Nah di sini gue kaget banget bahwa gue pernah dengar cerita ini betul dari Galuh, tapi gue tidak mendeteksi adanya suatu kepelikan atau suatu kesakitan yang benar-benar dalam sebelum lu duduk di kursi Halo Hati ini. Jadi gue akan bilang bahwa sedih banget lagi. Ada ternyata ya ada banyak perempuan, nggak apa, it's okay if you wanna cry gitu. Kayak gue cuma pengen bilang bahwa ternyata ada banyak perempuan yang sedang berusaha untuk berhenti mengeluh atau untuk memberhentikan apa yang ada di dalam pikirannya dia kepada orang lain dengan meminjam telinga orang lain. Untuk bercerita, tetapi dipatahkan dengan jawaban bahwa luka lo nggak seberapa. Dan ini loh, maksud gue selalu punya teori gini loh Gal, cara untuk menyembuhkan trust issue dan trauma lebih cepat. Dan cara yang gue lakukan adalah gue menyalahkan diri gue. Karena kalau kita kulik, sebenarnya apapun yang kita alami, trust issue dan sakit hati yang kita alami, itu sebenarnya salah kita. Karena kita yang punya ekspektasi. Gue bilang gitu. Nanti coba kalau dari awal lo nggak naruh ekspektasi ke laki-laki ini, karena lo menaruh ekspektasi lo kala 3 bulan lo jalanin itu. Iya kan. Jadi gue nggak bilang itu cowok nggak brengsek, dia 100% brengsek. Kita sepakat dengan itu. Dia menyakiti orang yang tulus, betul. Cuman kalau lo selalu bawa dia dalam hidup lo akan lama sembuhnya. Tapi kalau lo menyalahkan diri lo, gue selalu menyalahkan diri gue. Ya salah gue karena ekspektasi gue terlalu tinggi. Dan hal paling bisa lo lakukan adalah memaafkan diri lo atas kesalahan yang pernah lo perbuat. Ngerti nggak? Jadi ketika lo bisa memaafkan diri lo salahkan diri lo dulu. Karena semua itu yang dilakukan sama laki-laki itu salah kita gitu loh. Karena ekspektasi kita. Iya sih. Tapi tar dulu ya, gue lumayan setuju dengan Bucim, tapi agak kontra dikit aja ya. Gue lumayan setuju, makanya gue bilang katakan gitu.
Karena kadang ada banyak yang nyebelinnya laki-laki dalam menyikapi perempuan ketika masa PDKT itu halus sekali. Yang diusap kepalanya. Maksudnya gini, laki-laki mengusap kepala perempuan tapi yang runtuh di perempuan adalah air matanya. Lah, ya sekarang gini Fir, sekarang gini. Bener lagi. Bener. Itu makanya kalau makanya nih gue mau ngasih tahu kepada laki-laki ya, kalau emang lu tidak bermaksud untuk memberikan suatu halusan, untuk memberikan suatu dekapan yang hangat kepada perempuan tersebut, jangan. Sekarang gini Fir, nah gue setuju sama lo. Ketika laki-laki datang ngusap kepala perempuan, pasti kan yang kena hatinya kan? Iya. Lo kira laki-laki nggak tahu itu? Kita tahu itu. Kenapa dilakuin? Ya biar hati lo kena. Gimana cara gue mau nyakitin lo kalau gue nggak bisa ngenain hati lo? Jadi memang dari awal memang lu pengen nyakitin gue. Iya. Caranya apa? Dapetin hati lo dulu. Nah, tapi sebenarnya gini. Tapi gue mau memaklumi itu. Kita bilang ini konsepnya cowok brengsek ya. Cowok brengsek itu lebih tahu cara dapetin hati perempuan daripada cowok baik-baik. Tapi benar, kalau gue yakin gue sama lo sama-sama disagree dengan pendapatnya Bocu sebelum dia disclaimer cowok brengsek sebenarnya. Iya. Tapi kan to being a brengsek person menurut gue itu ada alasan atau ada reason tertentunya pasti. Betul. Jadi gini, laki-laki memang dibangun citranya atau bukan citranya, dalam dirinya dia adrenalin tertinggi dalam dirinya dia adalah melihat visual. Betul. Melihat apa yang ada di visual, baik fisik, baik apa di sosial medianya dia, baik latar belakang, lihat apa yang di visual nih, intinya itulah laki-laki. Ketika dia kenal lo itu nggak sesuai dengan harapan dia, atau ketika ternyata gampang ya gue dapetin dia dengan visual yang gue lihat, speknya dia oke banget nih, bla 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 bla, barulah dia jadi laki-laki yang seperti itu. Niat ngusap pala untuk sentuh ke hati dekapan dada, tapi yang ternyata terjadi ngelus pala, meruntuhkan air mata si perempuannya tersebut. Sedih banget lagi. Iya, karena itu tujuannya itu. Ini jangan jadi perempuan yang gampangan percaya, dan jangan jadi laki-laki yang masalahnya kadang nggak terdetek cuma. Gue tuh susah deteknya sekarang. Sampai sekarang, gue tuh masih trust issue sama lelaki yang suka dengan lelaki. Oke. Nah, pada saat itu yang bikin gue traumatik adalah ternyata lingkungan sahabat-sahabat gue tuh udah pada tahu. Jadi sahabat-sahabat gue tuh kebanyakan cowok dan mereka diem. Nggak ngasih tahu lu sama sekali. Nggak ngasih tahu. Ada satu cowok yang ngedeketin gue pada saat itu, dia nggak ngomong kalau misalnya dia kayak gue mau deketin lo ya, nggak ngomong kayak gitu. Dia ternyata memang ada rencana ngedeketin gue, tapi sikapnya tidak menunjukkan kayak gitu. Bagaimana gue tahu kalau dia mau ngedeketin gue kalau sikapnya tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan dia yang mau ngedeketin gue gitu. Pada saat itu, ketika semuanya sudah terungkap, gue curhat sama sahabat gue. Gue bilang, kok bisa ya ada orang kayak gini. Terus dia kayak, lah, lu baru tahu. Dan lu baru tahu sekarang. Dia bilang aja gitu. lo? Terus gue kayak, emang lu tahu? Ya tahu. Kenapa lu nggak bilang? Kata gue. Ya gimana ya? Sebenarnya gue tuh suka sama lu, dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang gitu di gue. Dia kayak, sebenarnya gue suka sama lu, tapi lu nya nggak bales suka gue. Terus kata gue, kenapa gue harus membalas cinta lu sedangkan lu juga nggak ngomong gitu kan? Kayak kita temenan nih, misalnya kita temenan, terus lu nggak ngomong kalau misalnya lu mau deketin gue, gimana gue mau tahu? Itu, iya. Sedangkan nggak ada special act yang lu berikan ke gue. Perilaku lu ke gue sama dengan perilaku lu ke Firda misalnya. Kayak, ya apa spesialnya gitu. Dan gue juga nggak ngerasa dia mau deketin gue kan. Tapi tar dulu. Tapi pada akhirnya si orang ini jujur sama gue. Tapi sorry ya Gal, gue harus menyalahkan diri lu. Kata gue gini, kenapa harus nyalain gue? Ya karena diri lu sekarang gue jadi suka cowok. Kok gitu? Karena dia ngerasa gue nggak ngebales cintanya dia. Ternyata ada yang ngedeketin dia cowok. Jadi kayak lululah hatinya dia sama cowok. Jadi selama gue deket sama dia sekarang, kalau misalnya gue ketemu sama dia di mana, dia selalu bilang, misalnya gue dikenalin sama teman-temannya nih, dia bilang kayak, kenalin ini Galuh, ini yang bikin gue jadi belok. Terus gue kayak,
apa tanggung jawabnya gue sehingga gue harus mempertanggungjawabkan lu jadi belok, sedangkan gue aja nggak tahu masalahnya apa-apa. Gue tiba-tiba taunya lu belok, terus tiba-tiba lu menyatakan cinta sama gue dan gue nggak tahu dan gue tidak membalas cinta lu, tiba-tiba lu disclaim kalau itu semua salah gue jadi kayak kok maksudnya kenapa semuanya jadi ke gue ya? Maksudnya itu bener-bener complicated banget pada saat itu, dan pada saat itu tuh berbarengan sama kejadian-kejadian di luar yang membuat gue kayak wah ini kayaknya gue bakal mati aja kali ya gitu. Ada gue ada. Berarti lu apa ya? Lu di lingkungan yang bener-bener belok, tapi nggak ketahuan gitu loh. Nah, gue nggak tahu sama sekali. Sebenarnya gue nggak ada masalah sama orang-orang yang belok ya. Gue bener-bener nggak masalah sama kalian. Itu respect banget kalau misalnya kalian mau menjalani hal kayak gitu ya terserah, itu urusan kalian. Tapi kalau ketika bersinggungan sama gue dan lu mengecewakan gue, lu menyalahkan gue apalagi lu belok karena pilihan lu. Iya, itu bukan karena gue, karena pilihan lu. Kalau misalnya lu tiba-tiba belok, ya gue yakin itu ada di dalam naluri lu sih. Iyalah pasti, kalau itu gue setuju. Karena gini, gue percaya orang itu melakukan apapun di saat sudah dewasa atas keputusan lu sendiri. Cuman ketika kita melakukan hal yang kita tahu, oh ini nggak dinormalisasi oleh masyarakat, hal yang paling gampang adalah menyalahkan, mengkambing hitamkan seorang, bilang itu pergaulan, trauma masa lalu, pernah diperkosa, pelecehan gitu-gitu. Orang tuh butuh itu. Butuh kambing hitam, bener. Butuh kambing hitam karena tidak dinormalisasi gitu loh, tidak dinormalisasi oleh masyarakat. Dan dia lupa sama otoritas dirinya dia sendiri bahwa lu bisa memilih hal tersebut gitu. Karena dia tidak mau memilih. Nah betul, dia udah memilih. Lu lupa bahwa lu udah memilih hal tersebut. Lu lupa bahwa lu menjadi seperti itu karena pilihan lu pribadi, karena otoritas lu terhadap diri lu sendiri untuk memilih hal tersebut. Cuma menjadi concern bagi gue adalah gini nih. Gue benci ya, jadi gue kesel banget buat ngomongin hal-hal kayak gini gitu. Karena bersinggungan dengan perasaan orang lain itu, gue berkali-kali bilang, perempuan itu tidak bodoh ketika kalian mendekati kita. Kita tahu gerak-gerik kalian, tapi kita tidak akan mau berucap, tidak akan mau membalas apapun sebelum lu ngomong, kecuali lu orang yang kita pilih sejak awal. That's it, enough man, itu perempuan. Perempuan kalau bilang gini, Bocum pernah gue, dan gue sepakat ketika gue dia sama Bocum, dia bilang kalau cowok udah bla 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 dia demen sama lo, Fir, kenapa lo nggak bisa sadarin itu? Ya karena dia nggak ngomong, Jing. Kalau dia ngomong mungkin gue akan bertindak hal yang lain, karena bukan dia yang gue pilih. Ketika gue ketemu sama laki-laki yang brengsek, laki-laki yang cuma mainin gue, laki-laki yang red flag dan bla bla bla, kenapa lo lebih notice itu? Ya karena dia yang gue pilih. Itu perempuan. Gue setuju sama kalimat karena dia yang gue pilih tadi, karena gini Gal, ketika lo lagi deket sama orang, cewek lagi deket sama orang misalkan, terus ada cowok lain yang deketin lo, actionnya sebenarnya sama, tapi lo akan notice orang yang sudah lo pilih, karena fokus lo ke dia. Mungkin di saat itu teman lo tuh bener-bener gue menunjukkan, dan lo kan bilang kan, gue nggak liat action apa-apa, karena fokus lo nggak ke dia. Perempuan kalau sudah menaruh fokus ke laki-laki, yang lain tuh dilupain lo. Betul. Sebelum laki-laki itu menyakiti dia. Betul. Ngerti nggak? Karena gue percaya satu hal, perempuan itu akan memilih satu laki-laki sampai laki-laki itu bikin kecewa dia. Makanya ketika laki-laki itu bikin kecewa dia, baru ada pilihan. Baru dia ada choice untuk memilih yang lain gitu loh. Itu pesan dari laki-laki terhadap perempuan. Nah, pesan gue ketika gue dibalik posisinya untuk kepada laki-laki adalah ketika lo menyukai seorang perempuan gitu. Perempuan itu kan kompleks, kita mau tahu itulah. Kita bilang nggak apa-apa padahal kenapa. Kita bilang terserah padahal kita mau tahu sesuatu, ya kan? Something like that lah. Jadi kalau lu memang menyukai seseorang, confess itu penting. Sekarang gini, sekarang kita lihat ya, semua perkara yang ada di dunia ini itu pasti butuh afirmasi, betul? Butuh validasi, betul? Kayak kita meng-share suatu video, kita meng-share suatu apapun dari sosial media, gue ngerasa gue cantik, udah gue kelar edit, udah gue pakein filter, bla bla bla, jebret, ya kan? Yang kita harapkan apa? Positif.
Cantik adanya afirmasi dan validasi. Itu hal yang ingin kita tunjukkan bukan dari perasaan, dari buah pikir. Baru dari buah pikir aja kita berharap ada suatu feedback dari orang lain. Apalagi yang didasari dari hati. Kalau emang dasarnya dari hati, oh gue demen sama nih orang, ya ngomong aja, apa salahnya untuk ngomong. Tapi lo mesti ingat, kalau misalnya ketika lo sudah berbicara dan tidak sesuai dengan ekspektasi lo atas jawaban orang tersebut, bukan berarti menjadi tanggung jawab lo untuk boleh melukai orang tersebut. Iya, benar. Yang disalahkan gitu, gue udah ngomong terus gue ditolak, dukun bertindak, misalnya gitu ya kan. Terus tahu-tahu dijelek-jelekin, terus tahu dijebak di apa? Enggak, lo harus tahu, lo harus menyadari bahwa apapun hal yang lo butuhkan jawaban, lo butuhkan validasi dan afirmasi tersebut, tidak melulu harus mengikuti apa yang sesuai dengan ekspektasi lo. Benar. Itu yang banyak tidak dipahami orang. Dan gue percaya ini sih, gue percaya ini menurut gue poin penting buat teman-teman cowok ya, menurut gue ya. Ketika lo menyatakan cinta ke perempuan, terus lo ditolak, menurut gue itu momen dimana lo punya poin besar buat menang. Karena gue percaya ketika perempuan gue nyatain ke lo nih, lo nggak mau, minimal cowok yang lo tolak pasti lo ada pikiran ke dia. Kepo nggak lo sama kegiatan dia setelah lo tolak? Gue sih kepo. Kepo sih gue. Kepo kan? Karena lo bisa nolak dia. Ngerti nggak? Jadi menurut gue itu momen mungkin sebelum lo nembak dia, ini cewek nggak fokus ke lo. Tapi ketika lo tembak dan dia habis nolak lo, bayangkan cowok mundur, ngejelekin, atau enggak ngancurin, ngomong macem-macem. Ya kan? Cuman menurut gue itu momentum di mana lo bisa dapetin hati ini perempuan. Karena fokus dia lagi ke gue. Di situ di mana momen lo harus mainin hati dan psikis perempuan. Lo sedih, lo nunjukin walaupun lo nolak gue masih mau fight. Ngerti nggak? Karena fokus di perempuan lagi ke gue nih. Tapi banyak kan cowok memilih mundur. Cowok tuh nggak siap dengan penolakan. Satu. Nggak suka dengan hal itu. Dan ketika memberikan kita sebagai perempuan memberikan attention, dia don't give a shit. Kenapa? Dia balik lagi laki-laki, egosentrisnya tinggi sayang. Gengsinya gede. Nggak bisa lo pakai apapun. Karena ketika ditolak sekali dia mundur, itu tuh bukan hatinya yang mundur, egonya yang mundur. Padahal itu momentum di mana ini perempuan lagi merhatiin lu. Iya lagi. Setelah dia ngomong kayak gitu, gue merhatiin dia. Dan coba pada saat itu dia menunjukkan, dia nggak yang gara-gara lo gue jadi belok gini, tapi dia kayak ya udah gue try main laki lagi lah gitu. Pasti ada chance dong sebenarnya buat dia dapetin lo. Nah itu makanya kalau lo ditolak sama cewek, jangan langsung mundur, jangan langsung lo playing victim seakan-akan lo korban banget nih cewek yang gini. Enggak, itu cewek lagi merhatiin semua gerak-gerik lo. Biasanya kan gitu, abis itu ngepost cewek banyak gini, nggak ngejelekin. Lo ngepostnya galau aja. Pasti lo merhatiin, aduh gimana nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lagi merhatiin tuh, kita kayak mikir, apa gue salah langkah ya? Gitu nggak sih? Kesempatan justru kalau misalnya cowoknya mencoba untuk melakukan strategi lain, yang membuat gue percaya, gue percaya malah kayak, yaudah deh kita coba aja dulu yuk. Iya, bener kan? Bener nggak? Itu perempuan. Nah makanya bodohnya laki-laki di situ menurut gue gitu. Makanya beneran deh laki-laki tolong banget ini buat semuanya gitu. Dan karena gue lagi mengalami hal serupa gitu. Gue lagi cukup dekat sama satu orang yang dimana egonya cukup tinggi sekali, gengsinya cukup tinggi sekali, mengatasnamakan pride, value dan segala macam. Dan gue benci banget untuk hal itu. Terus gue tuh masih yang selalu kayak, gue capek sama lo sih. Tapi gue nggak mau lo berhenti. Dan bukan berarti gue itu bisa langsung bener-bener, karena perempuan gini, perempuan sekesal-kesalnya, secapek-capeknya sama pasangannya, baik dipilih maupun tidak dipilih, perjuangannya tetap ekstra sayang. Karena kita punya kesabaran yang mohon maaf perempuan kesabarannya tuh tinggi banget. Walaupun ambekannya juga tinggi. Tapi gengsinya juga tinggi sebenarnya. Tidak setinggi laki-laki sayang. Tidak setinggi laki-laki. Laki-laki gengsinya tinggi, kesabarannya setipis tisu. Benar. Ya kan? Baru dirobek sekali, udah kok robeknya dikit kok yang hancur semuanya. Nah gitu laki-laki. Punya pengalaman? Kemarin? Banyak. Makanya kalau kata orang-orang, kenapa sih Firda picky banget? Karena saya selalu bertemu dengan yang salah. Dan saya belajar. Iya kan? Terus menurut gue perempuan tuh banyakan ketika susah ngomong iya langsung. Nggak tahu ya, let's say misalkan lu zaman kita sekolah dulu ya, lu ditembak sama cowok misalkan. Lu udah tahu lu bakal nerima cowok ini, tapi lu minta waktu. Gue nggak pernah ngerasain waktu sekolah ditembak. Kalau gue, sekarang gue udah nggak mau nolak ya.
iya, gue main iya aja udah. Sekarang? Sekarang? Tapi kalau dulu gue kayak, gue udah distret tau. Dari sebelum ditembak ya, lu hari ini ketemu gue mau nembak kan? Iya. Gue tahu nih lu mau nembak sekarang nih. Iya, gue iya. Aku yes. Gue bener, soalnya orang gak pernah percaya, orang nih ya kalau gue bilang, enggak, gue tuh lagi gak ada siapa-siapa. Gak mungkin Firda Nira gak ada yang deketin. Ya karena gak ada yang lo mau gak ada yang deketin lo. Nah, lo mikirnya gitu kan? Iya. Lo mikirnya gitu kan? Iya. Gue tuh coba cowok-cowok yang lo mau deketin lo. Pasti lo gak bilang, gak ada dong. Lagi dekat pasti. Tapi karena gini, Com. Ini di posisi saat ini ya. Karena dia bilang saat ini nih. Gue di saat ini sangat membuka selebar-lebar mungkin orang yang masuk ke dalam hidup gue. Tapi kan selektif itu perlu. Betul. Kenapa gue bilang, jangan-jangan lo karena lo yang terlalu picky. Perempuan, itu pas gue pernah bilang juga, pas masa PDKT, itu adalah masa kita masih punya otak. Ya. Jadi ketika gue lagi kosong nih, gue lagi single, gue ngebebasin siapa aja orang yang masuk ke hidup gue. A, B, C, D, E. Oke, A, B, C, D, E ini masuk masa PDKT dong semua. Itu masa gue punya otak tuh. Gue bisa mikir jadinya kan, nih orang bener atau enggak, nih orang red flag atau enggak, yang A gimana, yang B gimana, yang C gimana, yang D gimana. Tereliminasi satu-satu. Sampai ternyata, nggak ada yang cocok sama sekali. Karena ketika ada satu yang berhasil, ternyata yang E nih, jebret masuk, pacaran, gue udah gak punya otak cuma abis itu. Gue ngasih semuanya, tahu-tahu dia nyakitin, karena Jadi jangan lo bilang gini, kalau orang bilang gini, lu privilege, lu punya wajah cakep, lu privilege, lu adalah seorang influencer, public figure, artis, bla 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 segala macem ya, lu nggak mungkin gak ada yang deketin. Kita juga tahu nggak ada yang maksudnya ada pasti yang deketin kita. Kita bukannya nggak mau, kita ngasih kesempatan. Tapi ketika lo gue berikan kesempatan, lo masuk ke dalam hidup gue, ternyata yang lo berikan tidak sesuai dengan spek yang gue butuhkan. Jadi gue eliminasi, bukannya gue meminta, bukannya kayak yang lo mau, soalnya nggak ada, makanya lo bilang nggak ada. Bukan, gue udah merasa dispret nih sekarang ya. Juga. Tapi kalau cowok itu apalagi dasarnya trauma ya kayak lo nih. Sekarang nih banyak cowok nih masuk ke dalam hidup lo. Enggak lo juga. Takut dong. Kalau misalnya banyak nih, lo pengen kan? Masih ada harapan lo pengen pacaran dong. kan? Pasti dong. Diterima dong sama lo nih lo ya kan? Gue terima oke. Bla 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 bla. Tapi semua speknya nggak mumpuni. Iya. Iya lo pasti bakal nolak lah. Secara logika gitu kan. Karena di situ lo masih punya logika. Gue pernah mencoba kayak ya udah deh kita jalan dulu gitu kan. Iya. Gue capek tuh dengan bahasa itu. Aduh, kayak lu tahu sih orangnya. Apa yang aku nggak tahu? Ada satu orang yang gue sampai saat ini gue ngerasa kayak namanya gini ya? juga. Panik dikit. Terus. Jadi gue berpikiran sama orang ini kayak pada saat gue baru putus sama cowok gue yang lama, gue ketemu sama orang ini. Gue ngerasa, kok baik banget ya, gini. Memang dia adalah, kalau buat gue ya, dia adalah tipe gue lagi. Kayak, padahal sebenarnya kita nggak punya tipe. Iya kan? Tapi kayak dia ganteng ya gitu di mata gue. Dia baik segala macam. Tapi ketika dia meminta sesuatu yang nggak bisa gue kasih, kok gue jadi nggak dihargain, ngerasa nggak dihargain. Gue pernah ceritakan sama lo ya. Jadi ada satu orang cowok yang tiba-tiba kayak, kok dia minta kayak gini sama gue ya, gue nggak bisa kasih. Terus dia kayak tetap datang ke gue. Cuman gue ngerasa kayak nih orang nih kecewa nih gara-gara gue nggak bisa kasih gitu. Nah itu kadang tuh ya laki-laki tuh gitu loh. Nah, Senin lu tahu lu pengen, Rabu lu pengen minta sesuatu. Senin Selasa lu baik banget ke cewek lu. Rabu lu dikasih. Kamis lu bisa, Rabu malam bisa cewek lu. Nah, bisa hilang rasa. Itu tuh maksud gua belajar lah untuk menghargai perempuan lah maksud gua. Maksud gua lu jangan ketika apa yang lu mau lu dapet lu tiba-tiba hilang rasa gitu. Karena banyak banget cowok kayak gitu. Ya, malah sebenarnya cewek, jujur percaya sama gue, bener kata Firda. Ketika cewek udah milih lo, dia akan ngasih semuanya. Tapi ketika dia ngasih lo semuanya, lo tinggal tunjukin rasa lo menghargai setelah dia ngasih apa yang lo mau. Itu tuh udah bener-bener hal cukup buat dia. Tapi ketika setelah dia ngasih, lo malah nganggep dia kayak nggak ada, nganggep dia kayak sampah. Itu sakitnya tuh nauzubillah min dzalik. Sakit banget. Nggak usah lo selingkuh dulu deh. Nggak usah lo selingkuh dulu, nggak usah lo main fisik dulu sama perempuan. Tapi
lu tidak menghargai dia setelah lu dapet apa yang lu mau, lu cuekin dia, itu sakitnya tuh dalam tuh. Tapi ketika lu udah dapetin apa yang lu mau dari cewek lu, dan lu cuman lu ngasih perhatian, makasih ya gini. Lu menghargai lah. Lu menghargai lah. Wah, itu diapresiasinya menurut cewek tuh udah kayak ohnya cewek juga gitu. Dikasih penghargaan juga langsung kayak wah, laki gue gini. Makanya gue bilang gini, sebenarnya perempuan itu kalau dibilang, kita bahas lah ya. Banyak banget perempuan begini, dia bukan tipe gue, yang ini yang gue mau ambil. Perempuan itu sebenarnya nggak punya tipe, tau, percaya nggak? Iya, karena setiap ada orang yang datang dan dia baik dan dia beneran tulus, pasti cewek juga ngeliatnya. Kalau orang bilang gini, tipe lo tuh tinggi banget, harusnya bilang laki-laki yang punya tipe. Ya benar, Laki-laki pasti punya tipe kepada perempuan yang perempuan tidak pernah punya. Sekali lu bisa saklek sama perasaannya dia. Saklek tuh dalam artian apa? Perempuan tidak akan pernah punya tipe ketika lo benar-benar bisa menyentuh perasaannya, menghargai perasaannya. Hal kecil aja itu tuh dinilai. Sesimpel mau masuk mobil dibukain pintu. Bukan kita menganggap kita ratu, tidak. Tapi itu hal kecil kayak ketika gue tau gue bisa sendiri, tapi kok lo ngelakuin itu ya? Wah, itu berharga gede banget. Sayang, aku boleh minta tolong nggak ambilin ini? Wah, gila, itu hal kecil. Apalagi hal-hal yang besar ketika kita sudah memberikan, gue masukin ke lo, terus lo apresiasi. Gue datang ke tempat lo, gue nemenin lo kerja. Tiba-tiba lo nanya, aku mau meeting di sini nih, kamu mau temenin nggak? Men, tolonglah. Jadi kalau bilang ada perempuan yang punya tipe, jangan percaya. Kita tuh nggak punya tipe selagi lo saklek sama perasaan kita. Kalau udah saklek, apapun yang lo mau, apapun yang lo harapkan, karena perempuan itu yang nggak ada bisa diada-adain untuk laki-lakinya, yang nggak bisa dibisa-bisain untuk laki-lakinya. Benar. Gue percaya perempuan nggak punya tipe. Cuman, nih serius nih. Ini rumus yang bisa lo pakai kapanpun buat laki-laki. Perempuan itu nggak punya tipe, bener. Cuman perempuan tuh cuma nyari 2 sifat. Kalau lo punya 2 sifat ini, perempuan mana yang bisa lo dapetin? Apa tuh? Bertanggung jawab, sayang sama ibunya. Iya lagi. Karena menurut perempuan, kalau lo bertanggung jawab sama hidup lo, beres, lo bakal bertanggung jawab sama gue. Kalau lo sayang sama ibu lo bener-bener sayang banget sama ibu lo akan sayangin gue juga. Lu punya 2 itu, base lu udah 2 itu, lu aman menurut gue. Boleh nambah 1 nggak? Apa? Nambah 1 ya? Boleh. Sama 1 menurut gue, karena ada yang punya 2 itu, tapi menurut gue tidak cukup ini. Serius lo? Menurut gue, ini kan buat gue. Iya, buat perempuan. Gue tahu dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya dia. Gue tahu dia sayang banget sama keluarganya dia, terutama ibunya dia. Tapi yang gue pengen pegang juga satu adalah lu harus juga punya kepercayaan diri yang tinggi terhadap diri lu. Itu kan tanggung jawab. Enggak, menurut gue beda. Kenapa? Karena gini, ada orang yang menurut gue gini. Gue bisa bertanggung jawab dengan diri gue. Gue tahu misalnya keuangan gue lebih rendah dari lo. Gue tahu misalnya gue perlu membiayai lo karena kehidupan lo begini segala macam. Gue bisa mengusahakan itu. Tapi banyak laki-laki yang tidak bisa menyadari bahwa atas kekurangannya dia. Ngerti gak sih lo? Kayak tapi insekuritas ya, yang sempat kita bahas sama si Manji lah, kita pernah bahas sama Manji kan. Nah itu, banyak laki-laki yang selalu terbentur dengan itu, gue bisa bertanggung jawab dengan diri gue bisa sayang sama keluarga gue, tapi gue nggak yakin untuk bisa sama lo, menafkahi lo, menjalani sama lo, karena gue kayaknya memang masih jadi dia nggak percaya sampai kan, karena yang gue bilang, gue pacaran 3 tahun nih, keluarganya baik-baik aja banget, kerjaannya udah oke banget, gue nemenin lo bahkan dari 0, ya kan, sampai lo jadi orang. Tiba-tiba ketika gue gantian di posisi gue berjuang untuk karir gue, kok di sepertiga jalan lo mundur. Lo muter balik, kenapa? Alasannya cuma 1, tidak lagi bahagia. Oh, segitu lo tidak yakin dengan diri lo nggak bisa bahagia. Memang ada jaminan apa lo nggak menemukan gue dengan kata happy ever after gitu loh. Ada jaminan apa lo akan menjamin gue untuk bahagia terus sama lo? Lo segitu nggak percaya sama diri lo sendiri? Kan lo udah punya karir bagus nih. Lo udah bisa nafkahin diri lo sendiri, bahkan lo nafkahin keluarga lo, bahkan lo sayang sama keluarga lo. Tapi cuma buat diri lo sendiri. Masalah karena lo punya masalah dengan diri lo sendiri ngebuat gue dan give a shit sama lo, berarti lo bukan orang yang layak ngebeli gue. Enough. Bener. Terus ngapain gue harus buang sisa hidup gue untuk sama orang yang nggak percaya sama dirinya sendiri, anjir? Gue juga punya trust issue sama hal cowok yang kayak gitu. Dia menurut gue nggak bisa dibilang perfect, cuman sudah cukup cover. Iya, oke lah.
dia gentle, dia baik, terus sama hal-hal kecil sama tentang wanita tuh dia kayaknya nih orang tuh baik banget, dia sayang sama ibunya, dia sayang sama keluarganya dan yang lain-lain. Tapi end up ya gitu, gue tahu dari orang lain ya dia belok juga. Ya, masalahnya itu mulu ya? Kenapa ya? Tapi gini nggak usah ketawa aja Bang. Plot twist lagi. Itu lagi. Kenapa belok mulu? Terus, dan yang gue tahu adalah si orang ini pengen ngedeketin cewek-cewek biar dia mengcover kalau dia belok, dan dia pengen mendapatkan engagement dan yang dia deketin itu cewek-ceweknya yang bukan cewek-cewek biasa, maksudnya kayak influencer lah, apalah, penyanyi lah, apa segala macam, pemain sinetron dan yang lain-lain. Gue kayak, kok ada orang kayak gitu ya, gitu. Cuma maksud gue gini, gue cukup concern sama beberapa, karena gue punya sahabat yang juga belok gitu, maksudnya. Gue nggak tahu harus menyebutnya belok atau apa. Ya mungkin ada perbedaan antara seksualitas lah, mungkin katakanlah itu mungkin cara halus gue gitu. Tapi gue cukup concern untuk hal itu, bukan berarti mentang-mentang oh dia kok belok juga ya anjir, terus ya udahlah gue nggak nyari gini. Gue tuh malah nggak tahu ya, di benak gue berbeda gitu. Di benak gue ketika gue melihat ada seseorang yang kayaknya dia punya potensial nih untuk sembuh, karena dia bisa deketin gue loh anjir. Ya dong, dia bisa masuk ke hidup lo loh Gal, secara tidak langsung gitu kan, walaupun dia fake or something like what. Tapi bisa seharusnya sembuh kan kalau gue mau. Gue gak tau deh kalau gitu kita bisa sembuh apa enggak. I don't know. Tapi menurut gue pribadi bukan itu. Tapi gini, gue tidak menganggap. Bukan berarti lo harus jadi dokternya ya, tidak. Gue punya salah satu ini lagi, aduh, gue takut banget nanti ketahuan. Jadi gue tuh sangat takut ketika orang itu malah belok, karena gue punya banyak temen yang dia udah nikah tapi dia juga punya cowok gitu. Jadi kayak dia maksudnya gue kasihan sama istrinya. Maksud gue gini, ketika lu punya ketertarikan seksualitas yang sama dengan lu, kenapa lu tidak mengiyakan gitu? Kayak ya udah sih ngevalidasiin. Oh nggak gampang. Iya, tapi maksud gue kayak kenapa lu harus fake depan orang, enggak kok gue menjadikan orang lain korban. Bahkan menjadikan korban gitu. Malah kasihan korbannya menurut gue. Dan sebenarnya buat gue orang-orang kayak gitu tuh nggak apa-apa banget lo bilang sebenarnya gue juga suka sama jenis karena gini walaupun lu nggak ngomong gue suka sama jenis, tapi itu keep di lu juga, dan lu nggak usah menjadikan orang lain korban itu kata gue cukup kayak gitu aja loh. Karena gini, ini menurut gue ya, karena ini lumayan sensitif menurut gue pembahasan ini. Jadi kalau menurut gue gini Gal, ketika lo melakukan sebuah hal yang di masyarakat itu dianggapnya, ada beberapa masyarakat menganggap itu negatif, negatif. Dan tadi gue bilang di awal, lu tuh harus mencari reason. Pertama lu harus menutupi itu, ya kan? Ketika lu lagi menutupi sesuatu, lu pasti kan ada rasa ketakutan terus dong. Rasa ketakutan itu yang membuat dia mengcover, oh gue punya pacar kali ya, perempuan, oh gue punya istri kali ya. Padahal kita nggak tahu, dan kita nggak mau tahu. Cuman ketika orang lagi melakukan sesuatu yang dia takut diketahuin orang, lu akan terus-terusan mencari validasi dan cara untuk menutupi itu. Pasti lu nyari kambing hitam. Satu. Iya, tapi kasihan orang yang jadi kambing hitam gitu loh. Betul. Itu memang tidak baik dan negatif. Cuman itu harus dilakukan mereka untuk mempertahankan hidup. Iya, padahal let's say kita nggak tahu, gue nggak tahu lo belok. Cuman kan dia punya pemikiran sendiri, kayak gue dicurigain deh. Iya, padahal kita juga dia nggak bisa mikir gitu. Dia nggak bisa mikir gitu karena dia di posisi yang, let's say kayak misalkan orang habis nyolong, dia jalan nih, ada orang bahas, kemarin di rumah gue di malingan, ada maling, dia pasti ngerasa tersindir. Wah, gue harus nindain tempat ngumpetnya nih, ngerti nggak? Jadi orang yang sedang menutupi sesuatu dan sedang melakukan hal yang tidak disukai orang banyak, dia akan terus melakukan hal-hal untuk menutupi kesalahan dia, dan dia harus melibatkan orang lain supaya terlihat normal gitu loh. Iya. Jadi dia nggak bisa melihat kayak orang tahu nggak, nanti dulu. Yang penting gue melakukan dulu. Karena gini, gue agak cukup bisa ngebaca sedikit patternnya nih ya. Kenapa? Yang tadi dibilang kan, ujung-ujungnya balik sana. Karena satu, yang salah bukan mereka ternyata. Menurut gue, yang salah adalah awareness lo nggak tinggi. Menurut gue. Karena gue ngerasanya ketika ada cowok yang datengin gue
oh dia mau sama gua gitu. Nah itu yang gue bilang, awareness lo yang kurang menurut gue. Karena kalau orang bilang, tapi juga tidak bisa disclaimer, gue kayak gini karena lo, itu gue nggak sepakat dengan yang pengalaman itu, gue tidak sepakat. Ya itu lo, itu otoritas diri lo sudah memilih itu, ya lo harus bertanggung jawab dengan itu. Cuma kenapa lo ketemu dengan pattern yang sama terus-terusan, gue agak mulai bisa kebaca. Pertama adalah dikarenakan yang di benak lo adalah nih orang beneran laki atau enggak. Itu satu, tertanam dan diwajarkan. Gue bisa mewajarkan ya, gue pribadi bisa mewajarkan ya, karena kejadian itu terjadi secara berkala di diri lo, ya kan. Tapi kedua, kenapa itu akhirnya terus berulang? Karena ketika lo sudah tidak lagi meyakinkan seseorang tersebut, lo tidak menumbuhkan rasa kekhawatiran lo, kehati-hatian lo, itu nggak lo onin tuh. Lo cuma negative thinkingnya aja yang lo onin, tapi lo lupa bahwa ada satu tombol lagi nih yang perlu gue onin. Awareness gue nih, awarenya gue terhadap orang nih, bukan hanya tentang pikiran buruk gue, dia beneran laki atau enggak ya, bukan hanya tentang itunya aja, bukan tentang hasil akhirnya aja. Makanya gue pernah bilang kayak gini, sebenarnya hidup itu teman-teman, hidup itu hanya tentang seperti kita membaca buku. Kita lupa untuk menikmati setiap lembarannya hanya karena kita terlalu fokus untuk lembar terakhirnya. Itu yang dilupakan sama banyak manusia. Kenapa sih terjadi gue diselingkuhin terus-terusan? Kenapa sih gue dapat abusive terus-terusan? Apa emang hidup gue hanya tentang menjadi samsak? Apakah hidup gue hanya tentang menjadi korban perselingkuhan? Tidak. Apakah gue hidupnya tentang terus-terusan sendiri? Tidak seperti itu. Karena lupa untuk menjalani, untuk menikmati setiap lembar dalam halaman buku yang sedang lo baca. Lo hanya sibuk menebak akhir dari buku tersebut. Oh oke, ini takdir gue. Oh oke, ini gue kayak gini. Makanya yang gue bisa bilang di story-story gue kemarin waktu gue main Q&A adalah tidak apa-apa untuk menjadi sendiri, tidak apa-apa untuk menikmati diri lo sendiri, tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik aja. Karena sejatinya yang tahu lo adalah diri lo sendiri. Betul. Kadang orang lupa itu menurut gue ya. Dan ini gue agak sedikit ketemu lah sama. Ya itu yang gue pengen notisin banget mungkin ke halayak ramai. Gue nggak tahu ini akan relate di masalah hubungan atau apapun ya. Tapi gue membahas ini secara general gitu ke teman-teman semua. Bahwa apapun yang terjadi di hidup lo secara berkala bukan menjadi hasil akhir daripada perjuangan lo di dunia ini. Tidak. Apa yang terjadi di hidup lo yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun atau secara berkali-kali lipat atau yang tadi gue atasnamakan secara berkala, itu tidak menjadi ujung tombak dari akhir kematian lo nanti setelah lo selesai di dunia. Tidak. Kayak gue, dulu gue selalu bilang gue selalu gagal dalam hal apapun. Gue selalu dibandingkan dalam hal apapun dan bla 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 bla. Pada faktanya sekarang gue tuh terus grow up. Hidup akan tetap baik-baik aja. Dunia akan tetap nggak peduli sama lo sekalipun lo mengancam mereka bahwa lo akan bunuh diri. Tidak akan. Dunia akan terus sibuk dengan dirinya mereka sendiri kok. Nggak ada yang peduli sama lo. Nggak ada yang peduli. Kita harus mindsetnya itu dulu. Nggak ada yang peduli sama lo. Yang peduli hanyalah diri kita sendiri. Diri sendiri. Yang harus nyelamatin diri lo ya diri lo. Mau lo punya keluarga mau apa. In the end. Iya, you just by yourself. Makanya gue bilang ada banyak tombol di dalam diri sendiri. Yang lupa dipencet sama kita adalah awareness. Karena gue Muslim, gue ketika gini loh. Jadi ada satu momen gue ngerasa hidup kan harus saling tolong menolong ya. Terus gue ingat ada ayat di kitab suci agama gue gitu yang ngomong nanti di akhirat itu lo masing-masing. Nggak ada lagi orang tua, nggak ada lagi ibu, nggak ada lagi bapak. Oh. Ternyata hidup itu kayaknya kayak gini deh, sama deh, ngerti nggak? Masing-masing gitu loh. Yang ya takdir yang jadikan gue anak dia, takdir menjadikan gue suami lo. Cuman in the end yang nyelamatin diri lo ya diri lo. Dan bener waktu itu pernah bahas sama Bang Coki gitu, kalau lo nggak selesai sama diri lo nggak bisa join sama orang lain. Untuk join sama lo nggak bisa join sama orang lain untuk menyelesaikan masalah diri lo. Lo cuma nambah masalah. Lo selesai dulu sama diri lo, baru lo bisa join sama orang lain untuk memulai tanggung jawab yang baru, mulai happiness yang baru menurut gue. Jadi mungkin dengan masalah lo, dengan hal-hal yang plot twist yang lo temukan berkali-kali itu, ya lo coba ngobrol sama diri lo dulu, lo coba berdamai sama diri lo dulu, lo coba lebih ngasih warning sama diri lo dulu. Mungkin lo ketemu orang-orang yang sama gitu, mungkin lo udah bisa baca ciri-cirinya, patternnya mungkin lo bisa ngeliat juga gitu. Tapi kayak akhir-akhir ini kan gue juga ada beberapa yang deketin gue. Ada yang terlihat seperti itu, tapi ketika dia berbuat baik tuh gue luluh lagi. Itu perempuan. Nah makanya gue bilang jangan sampai lupa masalah ego dengan juga sensitivitas perasaan. Kalau memang masalah percintaan, gue beberapa kali sepakat dengan bahasanya Mbak Nana, masalah hati biarlah hati yang memutuskan. Logika jangan ikut campur.
Karena nggak akan ketemu ketika lo bilang hati gue mau, tapi logika bilang dia kurang ini. Ya terus kurang. Masalah hati bicarakan sama hati. Kalau lo bilang oke, gue suka sama dia dan kayaknya dia baik, tapi kayaknya gue ngeliat pattern dia belok. Nah, perasaan gue ada feeling itu, ya udah dengerin itu. Karena kalau lo mau nyari di sini, tapi gue ngerasa dia baik, kayaknya gue ngerasa gue bisa nyembunyi dia bla segala macam, nggak bisa. Karena kalau hati udah ketemu logika, yang menang pasti logika. Betul. Logika pasti menang ngalahin hati. Mulai, maksudnya gini, mungkin di episode kali ini gue akan yakin teman-teman akan banyak lagi komentar. Kenapa sih hostnya selalu banyak ngomong? Dengerin juga dong bintang tamunya, gue pengen denger statement dari dia. Kenapa di kali ini gue cukup vokal sama Galuh, gue cukup kenal lama sama Galuh dan gue sayang pastinya sama lo. Gue nggak mau lo terjebak dengan hanya buah pikir lo, dengan hanya karena pengalaman lo yang itu terus begitu, akhirnya ngebuat lo stuck. Jadi sebelum lo ketemu sama tembok lo yang lo hantam secara berkali-kali lipat sampai ngancurin kepala lo, gue akan ngeberhentiin itu lebih dulu gitu. At least lo boleh jedotin, tapi tangan gue di temboknya ya Gal. Silakan. Gue tuh kayak saking seringnya sampai udah kayak takut banget gitu loh. Tapi lo hantam terus tuh tembok. Untuk memulai. Padahal gitu. Ya ada yang deketin gue ada, cuman kayak susah aja sih. Gak apa-apa, wajar kok. Susah banget. Intinya gak apa-apa untuk sendirian Gal. Mungkin pesan gue di Halo kali ini ya, gue nggak terlalu banyak dengerin cerita lo, tapi di balik layar gue terus akan mendengarkan cerita lo. Cuma di sini gue cuma pengen nyampein pesan agar mungkin juga teman-teman bisa belajar dari apa yang kita sampaikan. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang lo alamin saat ini menjadi akhir dari perjalanan hidup lo, perjalanan perjuangan lo. Tidak semestinya seperti itu, karena yang patut untuk menilai dan memberikan ini adalah akhir, ya cuma Tuhan. Benar. Bukanlah diri lo sendiri. Hidup lo di dunia cuma tentang perjuangan kok. Betul. Hidup lo di sini hanya tentang bertahan kok. Betul. Benar. Lo akan terus ketemu dengan kata gagal. Cuma gimana cara lo maknain gagal? Gua saat ini memaknai gagal adalah keberhasilan yang sejati, bukan yang tertunda. Iya. Karena kalau gue bisa memaknai gagal, gue literally gagal ya, ini sejatinya keberhasilan gue. Ketika gue bisa memaknai itu, gue bisa ketemu dengan kata berhasil. Tapi kalau gue memaknai kegagalan hanya dengan kata kegagalan adalah keberhasilan tertunda, gue akan menunda itu terus. Iya benar. Karena gue merasa gagal, tenang aja besok bisa lagi. Tapi kalau ini gagal, apa ya? Kenapa gue bisa gagal? Gue reference, gue mulai kulik kegagalan gue tersebut, maka gue bertemu dengan kata berhasil. Dan gue bilang ketika gue bertemu dengan gagal, itu bukan kegagalan, itu keberhasilan gue sejati. Karena gue sadar gue gagal. Betul. Iya. Setuju gue. Thank you banget Galuh udah datang. Thank you Galuh. Dan keren, semoga sukses. Gue berharap lo bisa terus berjalan di atas kaki lo, karena gue yakin lo kuat. Always. Kalau kapan nanti someday lo mau datang lagi ke sini bercerita banyak, karena gue ngerasa saat ini lebih banyak kita ngasih masukan ya Cum. Kalau udah ketemu cocok datang lagi. Datang lagi. Kita dengerin semuanya. Lagi dekat. Amin. Semoga yang sekarang ini pas. Amin. Ya semoga sekarang ini pas, terus lo bahagia dan lo kesini cuma berbagi kebahagiaan. Benar. Karena kalau tadi biar kita dengerin. Benar. Kenapa kita cutting terus? Wah, gue tahu nih toxic nih soalnya. Jadi gue perlu cutting nih. Tapi gitu. Maksudnya kayak kejadian-kejadian yang menimpa gue sebelumnya itu membuat gue tegar saat ini, dan lu tahu kejadian itu tuh bikin gue terus berkarya sama lagu-lagu yang gue bikin. Dan lu bisa setuju sama gue nggak berarti dari kegagalan itu, kegagalan itu adalah ternyata keberhasilan yang sejati kan? Iya benar. Itu yang gue maksud tadi. Betul. Thank you Galuh, thank you semuanya udah teman-teman Halo Hati. Kalau kalian mau potong penggalan-penggalan episode kita di episode kali ini silakan saja, tapi jangan lupa untuk tuliskan cerita title-nya agar mereka bisa nonton secara full videonya dan bisa mengerti dan memaknai apa sih yang kita bahas di episode kali ini. Dan kalau kalian pengen banget Galuh kita undang lagi untuk benar-benar bisa menceritakan keberhasilan yang lain, silakan dalam komen di kolom komentar di bawah, nah gitu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Blue Media, TikToknya Blue Media, Instagram gue dan Instagram Boce Muhammad serta Instagramnya Galuh. Silakan bantu follow dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you, bye Soju. Bye Soju.